الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin syarah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis keberapa? 14 ya. Kaifiyatu tathhiril ardi minal bauli, ya. Cara mensucikan tanah atau lantai dari najis kencing. Sini kencing atau dari najis kotoran. Ya, cara mensucikan tanah atau lantai dari najis kotoran, baik kencing ataupun kotoran lainnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa ahriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Ja'a Arabiyyun, datang seorang Arab Badui, fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian orang Arab Badui tadi kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarahu nasu, kemudian orang-orang yang ada di masjid tadi memarahi orang Arab Badui tadi, marahi, membentak orang Arab Badui tadi. Fanahahu Nabi SAW. Kemudian Nabi melarang atau mencegah sahabat-sahabat tadi yang memarahi atau mencegah orang Arab Badui tadi yang lagi kencing. Falamma qada baulahu, setelah orang Arab Badui tadi selesai dari kencingnya, amara Nabi SAW bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Setelah orang Arab Badui tadi selesai dari hajatnya, yakni buang kencing, maka Nabi memerintahkan kepada sahabatnya mengambil air dengan ember, kemudian disiram kepada tanah atau lantai tempat orang Arab Badui tadi kencing di masjid. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur periwayatan yang sama. Kita ulas sedikit tentang rawi karena sempat kita bahas Anas bin Malik tapi di kajian Muhammadiyah. Adapun di kajian sini belum kita bahas tentang Anas bin Malik. Ya, siapa perawi hadis? Anas bin Malik. Huwa Anas bin Malik bin Nadhr Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah Anas bin Malik, ya, bin Nadhr Abu Hamzah, ya, orang dari golongan Ansar, Al-Ansari Al-Khazraji, dari suku Khazraj, ya, khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, wa huwa ibnu 10 sinin. Dan ketika itu beliau masih berusia 10 tahun. Fa'atat bihi ummuhu Ummu Sulaim, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu merupakan hari yang sangat menggembirakan bagi penduduk Madinah, ya, sehingga
setiap penduduk kota Madinah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Ya, Ummu Sulaim ini ya tidak mau ketinggalan, atau Rumaiso namanya, Ummu Sulaim atau Rumaiso, tidak mau ketinggalan, mau kasih sesuatu tapi tidak punya. Akhirnya dibawalah anak laki-lakinya yang bernama Anas, ya Anas, atau biasa dipanggil Rasulullah SAW dengan Unais, ya dibawa ke Rasulullah SAW. Faqalat, kemudian dia katakan kepada Rasul, hada Anas, ini adalah Anas, gulamun yakhdumuka, ya seorang anak laki-laki atau anakku yang akan melayanimu. Ya, maka faqabbalahu Nabi SAW. Nabi mencium Anas bin Malik tadi atau Unais, fada'alahu. Kemudian Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan doanya, faqala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya, Nabi mendoakan Anas, ya Allah, limpahkanlah harta bagi Anas dan anak-anak baginya, dan masukkan dia ke dalam surga. Ya, setelah doa ini, ya, Anas bin Malik setelah Rasulullah SAW wafat, maka Anas mengatakan, fara'aitu itsnatain wa ana arju tsalitsa. Dari 3 doa Nabi ini, kata Anas, aku sudah melihat duanya, ya, yaitu banyaknya harta dan banyaknya anak, ya. Fa'arju tsalitsa, dan aku mengharapkan yang ketiga, yaitu masuk ke dalam surga. Ya, Anas bin Malik ini sahabat yang sangat terkenal, ya, karena hartanya banyak sekali. Dikatakan di kota Basra itu, ya, beliau memiliki kebun-kebun dan rumah yang sangat banyak. Ya. Kebunnya Anas bin Malik ini, kalau kebun kurma orang lain itu normalnya panen 1 tahun 1 kali, tapi kalau Anas bin Malik punya kebun bisa panen 2 kali dalam setahun. Ini keberkahan, ya, yang didoakan Rasulullah SAW terhadap harta Anas bin Malik. Kemudian dikatakan Anas bin Malik ini berumur sekitar 100 lebih. Ya. Beliau memiliki anak dan cucu itu lebih dari 100. Dalam riwayat dikatakan Anas telah menguburkan anak dan cucunya lebih dari 80. Bahkan 100 cucu dan anaknya dikuburkan oleh Anas sendiri. Saking lama umurnya Anas, hidupnya lama. Ya. Kemudian kalau orang ada yang tanya, bagaimana bisa banyak sekali anaknya, cucunya? Dahulu poligami itu biasa. Ya, poligami itu biasa. Jadi tidak heran orang itu punya anak cucu sampai 100. Ya. Karena dulu para sahabat rata-rata sebagian besar poligami, ya, sehingga banyak anak dan cucunya. Anas bin Malik ini, ya, sahabat yang banyak kontribusinya terhadap Islam. Ya. Beliau salah satu sahabat yang paling akhir wafatnya, khususnya di kota Basra. Anas bin Malik ini punya murid yang sangat banyak. Ya. Di antara murid yang paling masyhur yaitu, ya, Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan, ya, ilmu agama, hadis Nabi dan lainnya. Kemudian beliau juga punya murid namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, banyak sekali murid-murid dari Anas bin Malik. Ini sekilas tentang, ya, Anas bin Malik. Ini masuk pada hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Wudu, ya, Kitab Al-Wudu. Bab tarkin Nabi SAW, ya, Arabiyah hatta faragha min baulihi fil masjid. Ya, bab Nabi meninggalkan atau melarang orang-orang untuk menghentikan orang Arab Badui tadi, ya, memutuskan kencingnya di masjid. Ya. Hadis ini dikeluarkan sampaikan oleh Abu Hurairah. Dan di riwayat yang lain, kata Syekh Shalih Fauzan, ada tambahan. Wa fil akhar fa inna ma bu'ithum muyassarina wa lam tub'atsu mu'assirina. Dalam riwayat lain ada tambahan pada akhir hadis, sesungguhnya kalian diutus, ya, untuk mengajarkan kemudahan atau untuk kemudahan, wa lam tub'atsu mu'assirina, dan kalian tidak diutus untuk membawa atau mengajarkan, ya, kesulitan. Ini pada riwayat yang lain ada tambahan.
Walafdhuhu, dan ada juga tambahan, ya. Dalam riwayat yang lain, qama Rasulullah SAW fi salati wa qumna ma'ahu. Rasul dan kami bangkit dari salat, faqala Arabi wa huwa fi salat. Kemudian orang Arab Badui tadi berkata di dalam salatnya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya. Di dalam riwayat lain ada tambahan, setelah Rasul dan para sahabat selesai tadi menyiram air kencingnya orang Arab Badui tadi, dan Rasul tidak memarahi orang Arab Badui tadi, ya. Karena terkesan dengan akhlaknya Rasul tadi, maka ketika sholat, ya, beliau berdoa dalam sholatnya, ya, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Orang Arab Badui tadi yang kencing di masjid, karena tidak dimarahi oleh Nabi, ya, terkesan dengan akhlaknya Nabi, maka beliau mendoakan Nabi, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, ya, wala tarham ma'ana ahadan, jangan engkau rahmati selain aku dan Muhammad. Ini orang bertadi karena, ya, kagum dengan Nabi, jadi yang didoakan cuma dia dengan Nabi, yang lainnya jangan kau rahmati. Falamma sallama Nabi sallallahu, ketika Nabi selesai dari salatnya, qala lil a'rabi, maka Nabi mengatakan kepada orang Arab Badui tadi, karena beliau dengar dengan jelas doanya orang Arab Badui tadi. Beliau mengatakan, laqad hajarta wasi'an, sungguh engkau telah membatasi, menyempitkan sesuatu yang luas, ya. Yuridu rahmatullah, yang dimaksud adalah rahmat Allah, ya. Harusnya dia mendoakan semuanya, tapi karena orang-orang tadi marah sama dia, kecuali Nabi, dia hanya doakan Nabi, yang lainnya tidak, ya. Kemudian dalam riwayat lain juga ada tambahan, tsumma inna Rasulullah sallallahu da'ahu, kemudian Nabi SAW memanggil, ya, orang Arab Badui tadi setelah selesai salat. Faqala, Rasul mengatakan kepada orang Arab Badui tadi, inna hadhil masajida la taslu syai'in min hadzal bauli wal qadari, innama hiya li dzikrillah wassalati wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala Rasul, sesungguhnya masjid ini, ya, Rasulullah SAW setelah selesai salat panggil orang Arab Badui tadi karena beliau mendengar, ya, orang itu tadi, ya, berdoa, kemudian sekaligus menasihati orang Arab Badui tadi, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak layak, ya, dijadikan sesuatu tempat kencing atau tempat buang kotoran. Innama hiya li dzikrillah, sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, ya, wassalati, dan tempat untuk menegakkan salat, wa qiraatil Qur'an, dan tempat untuk membaca Al-Quran, atau sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW. Al-hadith dalilu ala wujubil inayati bil masajidi wa ihtiramiha, ya. Hadis ini menjadi dalil, ya, atau hujjah, ya, atas wajibnya menjaga dan menghormati kesucian dari masjid, ya, minal bauli wal adirah wasairil akdzab. Hadis ini menjadi dalil wajibnya bagi kaum muslimin untuk menjaga, ya, menghormati, memperhatikan kesucian dari masjid, ya, dari najis-najis, kotoran-kotoran, baik itu al-baul, kencing, wal adirah, atau kotoran, ya, al-ghaid, wasairil akdzab, atau kotoran-kotoran lainnya. Wa hadza yu'khadhu min, ya, min jazarin nasi li hadzal a'rabi, dan hal ini bisa dilihat dari perkataan atau sikap para sahabat, ya, yang mencegah orang Arab Badui tadi ketika mau kencing, ya. Sikap para sahabat ini dijadikan dalil oleh para ulama wajibnya kaum muslimin menjaga kesucian masjid, ya. Wa mubadaratihim ila al-inkari alaihi, atau bisa dilihat dari, ya, sikap para sahabat yang bersegera untuk mencegah orang Arab Badui tadi yang lagi kencing, ya. Sikap ini menunjukkan bahwa wajibnya kaum muslimin menjaga kesucian masjid. Walaula anna dzalika munkar indahum lamma jazaruhu. Seandainya hal ini bukan perkara yang munkar, kata Pak Syekh, tentu para sahabat tidak akan mengingkari atau memarahi orang Arab Badui tadi, ya.
lakin fatahum nadharum ila anna man'ahu wa qit'ahu yuaddi ila dharri bihi. Ya, akan tetapi ya, tindakan sahabat itu ketika menghalangi orang Arab Badui tadi kencing, ya, memutuskan kencingnya tadi di tengah perjalanan atau belum selesai kencing, ya, yuaddi ila dharr. Ini bisa membahayakan orang yang sedang kencing. Ya, kata Syekh, ya, mungkin dari segi medis, orang kalau menahan kencing atau kencing belum selesai ditahan, itu membahayakan bagi dirinya, ya. Wa ziyadati fi tanjisi li makanin akhar. Atau bisa jadi ketika orang Arab Badui ini lagi kencing, kemudian kita suruh dia berhenti, bisa jadi akan, ya, menyebarkan air kencing ini ke tempat-tempat lain, atau bisa mengenai pakaian dari orang Arab Badui tadi, ya. Sehingga Rasul melarang para sahabat, ya. Falihada nahum Nabi SAW. Makanya Nabi melarang para sahabat untuk memotong atau, ya, menahan orang Arab Badui tadi kencing, dibiarkan sampai selesai dari hajatnya, ya. Wa amarahum birrifqi bihi, dan Nabi merintahkan para sahabat untuk berbuat lembut terhadap orang Arab Badui tadi. Yang pertama, al-hadits dalilu ala anna al-ardha idza asabatha najasatun fa innaha tathuru bisubbil ma' على المكان النجس بدون تكرار سواء أكانت الأرض رخوة أو صلبة. Hadis ini menjadi dalil, ya, bahwa tanah itu atau lantai, ya, apabila terkena najis, maka dia akan menjadi suci cukup dengan menyiramkan dengan air di tempat, ya, terkena najis tersebut, ya, biduni tikrar, tanpa pengulangan. Cukup sekali saja sudah cukup. Sawa'un akanatil ardu rikhwatan, ya, sama saja tanah itu lembek, becek misalnya, atau kering atau keras, ya. Wa syartu taharatiha an tazula ainan najasah, ya. Dan syarat kesucian dari tanah tadi atau lantai tadi yaitu hilangnya wujud dari najis tadi, ya. Kalau ada orang anak-anak misalnya sudah makan, ya, sudah umur 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun kencing di masjid tidak sengaja, maka, ya, cukup bagi kaum muslimin menyiram dengan air, ya, dipel, sudah hilang, meskipun tidak pakai sabun dan sebagainya. Tapi kalau pakai silakan, ya, ini maksudnya. Dengan hilangnya najis tadi maka hilang pula, ya, najisnya. Waqad afada qawluhu fa'ahriqu alaihi. Nah, ini bisa dilihat dari kalimat fa'ahriqu alaihi, siramlah pada tanah tadi atau lantai tadi, ya. Annahu lam yughfar al-makan au yunqal turabuhu au yuhawwad alaihi, ya. Bal subba alaihi al-ma' faqat, ya. Dan ini tidak perlu sebagaimana dikatakan oleh, ya, para ulama yang lain, kalau ada, ya, suatu najis di tanah, kalau ini kan tidak bisa digali, ya, ini kan keramik. Dahulu masjid Nabi itu tanah lantainya, maka harus dilubangi, kata sebagian ulama, harus dilubangi, tanah bekas najis tadi harus dibuang, ya, harus dibuang, ya. Tapi kata Syekh ini tidak benar. Bal subba alaihi mafaq, cukup dengan menyiramkan dengan air, sebagaimana tindakan Rasulullah SAW. Wa hadzal qaulul jumhur, dan ini perkataan jumhur ulama min ahli ilm, ya. Jadi perkataan tadi harus diangkat tanahnya, itu perkataan jumhur ulama. Wa amma ma warada 'inda Abi Dawud min hadis, ya. Adapun sebagaimana ada tambahan dalam riwayat Imam Abu Dawud, yakni Nabi SAW khudhu ma bala alaihi min turabin fa'alquhu. Dalam hadis Abu Dawud ada tambahan, ya, ambillah tanah tadi bekas kencing kemudian buang, fa'ahriqu ala makanihima, kemudian siram dengan air. Faqala Abu Dawud, ya, huwa mursal. Ternyata hadis ini mursal, artinya tidak sampai kepada Nabi. Maka yang benar cukup disiram dengan air, tidak perlu dibuang tanahnya, ya. Fa in kana lin najasati, ya, jarama ka'adhiratin aw damin jaffa fala budda min izalati dzalika qabla tathhiriha bil ma'. Akan tetapi kata Syekh, kalau seandainya najis itu sesuatu yang padat, ya, contohnya kotoran manusia misalnya, ya, ada di
dalam masjid. Di masjidnya tanah misalnya. Kalau ini kan sudah tidak bisa lagi digali ya. Atau darah yang membeku, maka harus dihilangkan darah tadi atau kotoran manusia yang keras tadi, yang kering tadi, benda padat. Harus dibuang dulu, baru disucikan dengan air, kata Syekh. Ya. Kemudian hadal hadits wujubul mubadarati bitathhiril masajidi min najasati idza hasalat fiha. Ya. Hadis ini juga menjadi dalil harusnya seorang muslim bersegera menghilangkan najis yang ada di masjid. Liqaulihi falamma qada baulahu. Hal ini bisa dilihat dari perkataan Rasul ketika orang Arab Badui tadi selesai. Ya, bisa dilihat dari kalimat dalam hadis, ketika orang Arab Badui tadi selesai dari kencingnya, amar, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk menyiram dengan air. Lianna najasata law turikat qad yukhfa makanuha wa qad yusall 'alaiha. Hal ini dikarenakan ya, apabila najis tadi ya, kencing tadi kita biarkan, kata Syekh, ya terkadang lupa tempatnya di mana, apalagi sudah kering misalnya ya. Wa qad yusall 'alaiha, dan bisa jadi dijadikan tempat salat tempat tersebut. Maka harus segera, kata Syekh. Wa hiya la tathuru bil jafaf indal jumhur. Ya, adapun perkataan jumhur ulama, ya, kencing itu, misalnya ada anak kecil kencing di masjid, ya, anak kecil kencing di masjid, kata jumhur ulama, meskipun kencing itu sudah kering, maka itu tidak menjadikannya menjadi suci. Kata jumhurul ulama, ya, tidak menjadi suci meskipun dia sudah kering. Ya. Fatajuzu salatu 'alaiha. Ya. Sawa'un akana dzalika bisyams aw rihi am bidzilli. Ya. Kata jumhur ulama, ya, kencing tadi meskipun sudah kering di masjid, misalnya ada anak kecil, meskipun dia itu kering karena matahari atau karena angin atau yang lainnya, ya, dia tidak menjadi suci. Ya. Walau kana al-jaffaf mutahharan laktafa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'mar bil ma'. Kata Syekh, ya, ini dalil para jumhur, ya, bahwa kencing yang sudah kering itu tetap dikatakan najis, kata jumhur ulama. Ya, seandainya dengan mengeringnya air kencing itu sudah menjadi suci, maka Nabi tidak akan memerintahkan, ya, para sahabat untuk menyiramnya dengan air. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwa kalau sudah kering tetap najis. Ya. Wa qalat Hanafiyah. Ya, akan tetapi ya, ulama-ulama Hanafi mengatakan innal jafafa yutahharul ardh. Ya, ulama Hanafi mengatakan apabila bekas kencing tadi sudah kering, ya, maka sudah suci. Fatajuzu salatu 'alaiha, dan boleh salat di atasnya. Ya. Lianna najasata ainun khabithatun najasatha bidzatiha. Fa idza zalat ada syai'u ila taharatiha. Ya. Kata ulama-ulama Hanafiyah, ya, kalau tempat itu sudah kering, kencing tadi sudah kering, maka sudah suci dan boleh salat di atasnya. Ya. Karena najis itu sesuai dengan wujudnya. Kalau sudah hilang maka hilang juga najisnya. Ya. Wa hadza qaulul qawi, dan kata Syekh ini perkataan yang kuat. Ya. Syekh merajihkan pendapat ulama Hanafiyah dan menyelisih jumhur. Ya. Ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Ibnu Qayyim. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, ya, bahwa yang benar kalau bekas kencing, misalnya ada anak kecil kencing di masjid, ini kata ulama Hanafiyah dan dikuatkan oleh Syekh. Kalau ada anak kecil kencing di masjid dan sudah kering, maka tempat itu menjadi suci. Ya, tempat itu menjadi suci. Ini kata ulama Hanafiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap najis, harus disiram air dulu, tidak boleh dibiarkan. Ya. Wa qala Syekhul Islam, dan ditambahkan oleh Syekhul Islam, innahu ahadul qaulaini fi madhhab Syafi'i wa Ahmad wa huwa sahihu fi dalil. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i dari pendapat-pendapatnya yang lain dari beliau. Ya. Maka intinya sini terjadi khilaf